Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembahasan materi integral, menyambung video sebelumnya tentang integral materi kelas 11 untuk matematika wajib. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan teknik-teknik pengintegralan. Nah, terdapat dua teknik pengintegralan. Untuk yang pertama ini dinamakan sebagai teknik substitusi atau metode substitusi. Sedangkan teknik yang kedua, teknik integralan yang kedua, dinamakan integral parsial. Nah, untuk metode substitusi, misalkan f adalah anti turunan dari fungsi f. Jadi f besar ini merupakan anti turunan dari fungsi f kecil. Atau kita dapat tuliskan bahwa f besar aksen u ini sama dengan f kecil u. Dan kita dapat menuliskan integral dari fu du sama dengan f besar u tambah c. Karena tadi disebutkan bahwa f besar ini merupakan anti turunan atau integral dari f kecil. Yang ditulis integral dari f kecil ini hasilnya adalah f besar. Jika u ini merupakan fungsi gx, sehingga du itu sama saja dengan g aksen x dx. Jadi kalau u ini diturunkan menjadi du, maka gx turunannya adalah g aksen x dx. Sehingga integral fu du berarti sama aja dengan integral f, u-nya kita ganti oleh gx, sementara du-nya adalah g aksen x du berarti. Nah, karena g aksen x du ini jadi integral fu du, maka berdasarkan yang atas ini berarti integral fu du sama dengan f besar u ditambah c. Dan u-nya sama dengan gx, sehingga kita bisa ganti jadi integral menjadi f gx tambah c. Berarti integral f gx kali g aksen x du ini sama dengan f gx. Mohon maaf, ini harusnya adalah dx. Jadi integral f gx kali g aksen x dx ini sama dengan f gx tambah c. Nah, prosedur ini dinamakan sebagai teknik pengintegralan dengan menggunakan metode substitusi. Sehingga jika integran tampak sebagai fungsi komposisi dikalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalamnya, dalam kurungnya, maka disarankan untuk menggunakan metode substitusi. Untuk lebih jelas lagi kita akan lihat penggunaan integral menggunakan teknik substitusi. Nah, misalnya integral 2x tambah 3 pangkat 21 dx. Untuk soal ini kita tidak dapat menggunakan rumus dasar seperti pada tayangan video yang lalu, karena tidak ada rumus dasar yang bisa langsung mengerjakan integral dengan contoh seperti ini. Nah, yang kita dapat lakukan adalah pertama, ambil pemisalan. Misalkan u sama dengan 2x tambah 3, pangkat 21 ini tidak usah kita sertakan pada pemisalan tersebut. Kemudian kita cari turunannya, du per dx sama dengan 2, atau sama aja dengan du sama dengan 2 dx. Atau dx sama dengan du dibagi 2. Selanjutnya kita substitusikan pada soal yang ada di integral ini. Berarti integral 2x tambah 3 pangkat 21 dx, 2x tambah 3 nya diganti oleh u, sedangkan dx nya tadi kita ganti oleh du dibagi 2. Dan kalau ini kita integralkan, berarti setengahnya kita bisa keluarkan dari integral. Du per 2 ini sama aja dengan setengah du, setengahnya dikeluarkan dari integral, sementara u pangkat 21 du diintegralkan dengan menggunakan rumus besar yang kedua menjadi 1 per 22 u pangkat 22. Hingga hasilnya sama dengan 1/4
U pangkat 22 tambah C. Kemudian U-nya kita ganti lagi oleh 2X plus 3. Sehingga hasil akhir jadi 1/44 kali 2X plus 3 pangkat 22 tambah C. Nah, atau cara lainnya adalah menggunakan rumus integral AX tambah B dipangkatkan N dx ini sama dengan 1/A ini merupakan koefisien X, dikali N tambah 1, karena integral itu pangkatnya ditambah 1, AX plus B ditulis kembali, pangkat N plus 1 tambah C. Rumus ini berlaku kalau yang di dalam kurungnya merupakan fungsi linear atau variabelnya berpangkat 1. Nah, sebelum kita pakai rumus ini, maka kita akan lihat pembuktiannya dengan menggunakan teknik substitusi juga sebenarnya. Kita misalkan U-nya adalah AX tambah B, kemudian kita turunkan jadi DU per DX sama dengan A, karena AX turunannya adalah A. Dari sini diperoleh DX sama dengan DU dibagi A, atau 1/A DU. Kemudian kita substitusikan pada soal, AX tambah B diganti menjadi U, dx-nya diganti oleh 1/A DU, dan ini kita integralkan, 1/A-nya dikeluarkan, sementara U pangkat N diintegralkan jadi 1/N tambah 1, U pangkat N tambah 1 plus C, dan jika kita sederhanakan menjadi 1/A kali N plus 1 AX tambah B pangkat N plus 1 tambah C. Jadi terbukti rumus yang di atas ini. Nah, karena sudah terbukti, mari kita coba pakai pada soal yang tadi. Integral 2X plus 3 pangkat 21 dx, berarti A-nya 2, sementara N-nya adalah 21. Berdasarkan rumus ini jadi 1/2 kali 21 tambah 1 kali 2X plus 3 pangkat 21 tambah 1. Dan hasilnya sama dengan bagian sebelumnya, yaitu 1/44 kali 2X plus 3 pangkat 22 tambah C. Nah, jika integran atau yang fungsi yang ada di dalam integralnya melibatkan bentuk akar pangkat N dari AX plus B, maka pemisalannya lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk U sama dengan akar AX plus B, akar pangkat N AX plus B. Sebagai contoh, misalnya begini, integral dx dibagi 2 tambah 2 akar X. Ini lihat ada bentuk akar X. Akar X ini nanti kita akan misalkan. Misal U sama dengan akar X, untuk mudah diturunkan maka kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Berarti U kuadrat sama dengan X. Selanjutnya kedua ruas kita turunkan menggunakan turunan implisit. 2U kuadrat turunan implisit terhadap X-nya adalah 2U kali DU per DX. Sedangkan X diturunkan implisit terhadap DX, turunan X adalah 1 kali dx per dx. Jadi sekali lagi diulangi, U kuadrat ini diturunkan terhadap X menjadi 2U kali DU dx. Sementara X karena diturunkan terhadap X lagi, dx, maka jadi 1. Dari sini kita peroleh bahwa dx sama dengan 2U DU. Selanjutnya nanti kita substitusi, dx-nya diganti oleh 2U DU. Sementara 2 tambah 2 akar X ini menjadi 2 tambah 2U. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, seluruh komponen atau setiap sukunya dibagi 2. 2U dibagi 2 menjadi U. 2 ditambah 2U dibagi 2 menjadi U tambah 1. Nah, berikutnya kita akan lakukan satu trik aljabar. U di atas ini di pembilang ini sama dengan U tambah 1 dikurang 1. Ini bentuk ekivalen. Nilainya sama saja. Mengapa kita ubah menjadi U tambah 1 dikurang 1? Supaya kita dapat lakukan penyederhanaan. U tambah 1 dibagi U tambah 1 menjadi 1. Sementara yang ini dikurangi 1 dibagi U tambah 1. Diintegralkan terhadap DU.
1 jika diintegralkan terhadap du hasilnya adalah u, sementara 1 per u plus 1 menjadi ln u plus 1. Langkah terakhir adalah mengganti kembali u oleh akar x sehingga diperoleh akar x dikurangi ln 1 tambah akar x tambah c. Jadi integral dx per 2 tambah 2 akar x sama dengan akar x dikurangi ln 1 tambah akar x tambah c. Kita lanjutkan pada contoh yang ke-8, masih penggunaan integral teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Misalkan yang akan diintegralkannya adalah integral t dt per akar 3t tambah 4. Nah, kembali kita mengambil pemisahan u-nya adalah 3t tambah 4, atau bisa juga kita mengambil pemisahan u-nya adalah akar 3t plus 4. Nah, pada pembahasan ini saya menggunakan pemisahan u-nya adalah 3t tambah 4 supaya variasi atau referensi caranya lebih banyak lagi. Selanjutnya kita cari turunan du terhadap dt, berarti du per dt sama dengan 3, atau sama saja dengan du sama dengan 3 dt, dt sama dengan du per 3. Nah, karena u-nya sama dengan 3t tambah 4, maka kita dapat mencari nilai t ini, berarti 4 pindah ruas ke sini, jadi u kurang 4 dibagi 3, itulah nilai t. Jadi t-nya sama dengan 1/3 kali u kurang 4. Mengapa kita harus memunculkan t? Karena pada integral t dt ada t yang harus kita ganti menjadi u, menjadi dalam bentuk u. Jadi t-nya diganti oleh 1/3 u kurang 4, sementara dt-nya tadi adalah 1/3 du, dan akar 3t plus 4 sama dengan akar u, karena u-nya adalah 3t plus 4. 1/3 kali 1/3 ini jadi 1/9, kita keluarkan dari notasi integralnya, jadi seperti ini. Sehingga yang di dalam integral adalah u kurang 4 dibagi akar u. Lakukan penyederhanaan dulu untuk yang di dalam integral. U dibagi akar u sama dengan akar u, kemudian dikurangi 4 dibagi akar u. Jadi masing-masing suku ini dibagi akar u. Nah, akar u sama saja dengan u pangkat setengah. Sehingga ketika nanti kita integralkan, berarti 1/9-nya tetap. Sementara yang u pangkat setengah diintegralkan jadi 1 dibagi setengah tambah 1 menjadi 3/2, 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3, u pangkat 3/2. Sementara yang bagian ini 4 dibagi akar u ini sama aja dengan 4 dikali u pangkat negatif setengah. Berarti jika diintegralkan, 4 dibagi min setengah tambah 1, min setengah tambah 1 sama dengan setengah, berarti 4 dibagi setengah jadinya 8. U pangkat min setengah tambah 1 sama dengan setengah, jadi min 8 U pangkat setengah tambah C. 1/9 kalikan ke dalam berarti jadi 2/27 U pangkat 3/2 dikurangi 8/9 U pangkat setengah. Langkah terakhir adalah mengganti U menjadi 3T plus 4. Jadi diperoleh 2/27 3T plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 8/9 3T plus 4 pangkat setengah tambah C. Berikutnya kita akan lihat soal yang contoh ke-9. Hitunglah integral x kali akar pangkat 3 x tambah pi dx. Kita ambil pemisahan u-nya adalah x tambah pi, sehingga du-nya sama dengan dx. Ini bukan 3dx tapi du sama dengan dx, maaf, karena turunan x adalah 1. Jadi du sama dengan dx. Dan x sama dengan u dikurangi v. Sehingga integral x kali akar pangkat 3x plus pi dx ini sama dengan x-nya diganti oleh u kurang v,
Sementara akar pangkat 3-nya tetap, yang di dalamnya diganti oleh U, dan dx-nya sama dengan du tadi ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang di dalam integralnya, U dikali akar pangkat 3 dari U, sama saja dengan U dikali U pangkat 1/3, dan itu sama dengan U pangkat 4/3. Dikurangi integral Pi kali U pangkat 1/3. Dengan rumus dasar integral, berarti ini 1 dibagi 4/3 tambah 1, jadi 1 dibagi 7/3 sama dengan 3/7, U pangkat 7/3, kemudian U nya diganti oleh X plus Pi. Sementara yang ini, U pangkat 1/3 jika diintegralkan berarti 1 dibagi 1/3 tambah 1, atau 1 dibagi dengan 4/3 sama dengan 3/4 dikalikan Pi, jadi 3/4 Pi, U pangkat 4/3, kemudian U nya diganti oleh X tambah Pi. Nah, itu penggunaan teknik pengintegralan dengan menggunakan teknik substitusi. Teknik yang kedua dinamakan sebagai integral parsial. Nah, integral parsial ini didasarkan pada turunan bentuk perkalian. Jadi kalau fungsi U ini sama dengan UX dan V sama dengan Vx, maka turunan U kali V, UX kali Vx ini kan sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Atau U kali V aksen sama dengan D ini derivatif dari UX Vx gitu ya. D UX Vx dikurangi U aksen Vx. Jadi ini dipindah ruas untuk mendapatkan UX kali V aksen X. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan. Integral UX V aksen X dx sama dengan integral dari D UX Vx dikurangi integral U aksen V dx. Nah, integral dari D UX Vx atau integral dari D per dx UX Vx sama saja dengan UX kali Vx atau U kali V. Sementara yang ini tetap integral V U aksen X dx. Kalau disederhanakan, kita simpulkan integral U dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Tipsnya adalah pilihlah U yang turunannya lebih sederhana. Jadi U itu adalah fungsi yang turunannya lebih sederhana. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan integral X 2X plus 1 pangkat 11 dx. Sebenarnya ini bisa saja diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan gunakan integral parsial. Nah, kita pilih X ini sebagai U. Berikutnya kita cari du atau turunan U. Du sama dengan turunan X adalah 1, berarti 1 dx. 2X plus 1 pangkat 11 dx ini dianggap sebagai dv, sehingga bentuk ini jadi U dv. Berarti dv sama dengan 2X plus 1 pangkat 11 dx. Nah, dv kita integralkan menjadi V. V sama dengan integral 2X plus 1 pangkat 11 dx. Nah, di video sebelumnya atau di tayangan sebelumnya, di slide sebelumnya kita sudah menggunakan rumus integral AX plus B pangkat N. Berarti integral 2X plus 1 pangkat 11 sama dengan 1 per 2 kali 12, 2X plus 1 pangkat 12. Berikutnya kita tinggal gunakan rumus integral parsial. Integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Berarti U-nya adalah X, sedangkan V-nya adalah 1/24 2X plus 1 pangkat 12. Jadi U kali V-nya 1/24 X 2X plus 1 pangkat 12 dikurangi integral V du. V-nya adalah 1/24 2X plus 1 pangkat 12, sementara du-nya sama dengan dx. Yang ini kita biarkan, sedangkan yang integral ini kita integralkan, 1/24-nya dikeluarkan,
Sementara yang 2x plus 1 diintegralkan jadi 1 per 2 kali 13, berarti 1 per 26. 2x plus 1 pangkat 13 tambah C. Kemudian kita faktorkan, ini mengandung faktor 1/24 kali 2x plus 1 pangkat 12 dikeluarin. Maka yang di dalam kurungnya adalah x dikurangi 1/26 kali 2x plus 1. Dan jika yang di dalam kurung ini disederhanakan, maka hasil akhir integral ini adalah 1/4 kali 2x plus 1 pangkat 12 kali 12 per 13x dikurang 1/26 tambah C. Nah, ada cara lain untuk menggunakan integral parsial. Cara ini dinamakan sebagai metode Tanzali. Pada prinsipnya sebenarnya sama saja dengan menggunakan rumus integral u dv sama dengan u v min integral video. Hanya dikemas dalam bentuk tabel. X ini nanti kita turunkan sampai 0, sedangkan 2x plus 1 ini diintegralkan. Sebanyak berapa kali tadi kita menurunkan? Nah, yang diturunkan itu adalah yang turunannya lebih mudah dan dapat segera selesai turunannya sampai 0. Maka dipilihlah X yang diturunkan. Jadi ini X turunkan menjadi 1, 1 turunkan menjadi 0. Sementara yang 2x plus 1 pangkat 11-nya diintegralkan menjadi 1/2 kali 12, 2x plus 1 pangkat 12, atau 1/24 2x plus 1 pangkat 12. Diintegralkan sekali lagi karena turunannya yang tadi di sebelah sini 2 kali, maka ini pun integralnya 2 kali. 1/24-nya kita biarkan. Sementara yang 2x plus 1 pangkat 12 hasil integralnya adalah 1/26 kali 2x plus 1 pangkat 13. Jadi ini bukan 13 melainkan 26. Sehingga hasilnya adalah dengan menggunakan Tanzali ini dibuat skema, dari sini ditarik garis diagonal ke bawah ya. Ini pun sama dihubungkan ke sini. Diberi tanda yang pertama ini plus, kemudian min. Nah, tanda panah ini menunjukkan perkalian. Jadi ini plus x dikali 1/24 2x plus 1 pangkat 12 dikurangi 1 kali 1/24 kali 26 2x plus 1 pangkat 13. Jadi seperti ini diperoleh 1/24x 2x plus 1 pangkat 12 kurang 1/24 2 kali 1/26 2x plus 1 pangkat 13 tambah C. Dan jika disederhanakan hasilnya akan sama dengan yang menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Baik, contoh yang ke-11 adalah integral x e pangkat x dx. Kita ambil x-nya, u-nya adalah x, sementara e pangkat x dx ini sebagai dv. Jadi u sama dengan x, maka du sama dengan dx, karena turunan x adalah 1. Jadi du per dx sama dengan 1, berarti du sama dengan dx. Sementara dv-nya adalah e pangkat x dx, diintegralkan jadi v sama dengan integral e pangkat x dx. Integral e pangkat x adalah e pangkat x. Jadi integral x kali e pangkat x dx sama dengan u dikali v dikurangi integral v du. U-nya adalah x, v-nya adalah e pangkat x, dari sini diperolehnya dikurangi integral v du. Ini merupakan rumus integral parsial. Nanti hasilnya adalah x kali e pangkat x dikurangi integral e pangkat x-nya adalah e pangkat x tambah c. So, jika kita menggunakan metode Tanzali, maka x yang ini kita turunkan sampai 0, sementara e pangkat x kita integralkan sebanyak turunannya. Jadi x turunannya 1 diturunkan kembali jadi 0, sementara e pangkat x ini, e pangkat x diintegralkan jadi e pangkat x, diintegralkan lagi jadi e pangkat x. Kemudian dipasangkan secara diagonal ke bawah, diberi tanda yang pertama plus, kemudian min. Dan kita kalikan, plus x kali e pangkat x menjadi x kali e pangkat x dikurang 1 kali e pangkat x, berarti ini dikurangi e pangkat x.
Jadi integral X kali E pangkat X dx sama dengan X kali E pangkat X dikurangi E pangkat X tambah C. E pangkat X nya kita faktorkan keluar, maka yang di dalam kurungnya adalah X kurang 1 tambah C. Demikian video untuk pembahasan materi dan beberapa contoh soal penggunaan teknik pengintegralan, yaitu untuk teknik substitusi dan integral parsial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bertemu kembali pada pembahasan atau video materi matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.